Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Senin 26 Mei 2025. Oleh kasih sayang Tuhan, kembali kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Mazmur pasal 130 ayat 5. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kembali kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Bagaimana sikap hati kita terhadap pertolongan Tuhan? Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, Tuhan selalu mampu menolong umat-Nya. Namun sikap hati kita lah yang menentukan. Apakah kita akan mengalami pertolongan-Nya? Sama seperti adalah tidak sukar bagi air terjun Niagara untuk mengisi drum kosong yang kita taruh di bawahnya. Namun, bila tutup drum tersebut tidak kita buka, maka seberapa lama pun drum itu berada di bawah air terjun tersebut, ia akan tetap saja dalam keadaan yang kosong. Demikian pula dengan sikap hati kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan dan kita melanggar firman-Nya, maka kita sebenarnya sedang menutup hati kita kepadanya. Sebagai akibat, doa kita pun akan sia-sia dan kita tidak akan mengalami pertolongan-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, Allah mengemukakan tentang pentingnya sikap hati ini melalui Nabi Yesaya, dan dicatat di dalam kitab Yesaya pasal 59. Di situ Yesaya berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya, Allah mampu untuk menolong umat-Nya. Namun kejahatan dan dosa umat-Nya telah menjadi pemisah antara mereka dengan diri Allah. Sebagai akibat, Allah menyembunyikan diri terhadap umat-Nya dan tidak mendengar doa-doa mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Tuhan tidak usah diragukan. Namun sikap hati kita kepadanya lah yang akan menentukan apakah kita akan mengalami pertolongannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mari kita renungkan kembali kehidupan kita sampai saat ini. Adakah doa-doa Anda kepada Tuhan yang belum juga dijawab oleh Tuhan? Bila ada, apakah yang perlu Anda lakukan agar doa Anda tidak sia-sia? Mari kekasih Kristus, biar kita belajar pagi hari ini lewat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sikap hati kita sangat menentukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan doa-doa kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya berpikir apa yang perlu kita pertahankan kalau dalam hidup kita ada hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sebaiknya kita melepaskan zona nyaman yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Harusnya kita berani melepaskannya. Dan kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat waktunya bagi saudara dan saya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, selidikilah hati kami. Apabila masih terdapat niatan, pikiran, dan perasaan di dalam hati kami yang tidak berkenan kepadamu, tunjukkanlah semuanya itu kepada kami. Supaya dengan demikian kami mengetahui hal-hal apa yang masih harus kami bereskan di dalam hidup kami. Kami memohon berikan kepada kami kemurahan-Mu. Ampuni dan pulihkanlah diri kami, ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan doa-doa kami menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Pagi ini kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berterima kasih sebab Tuhan telah pelihara kami sejak malam hingga pagi hari ini. Bahkan kami bersyukur dan terima kasih sebab Tuhan telah mengizinkan kami masuk di dalam minggu yang baru. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Agar apa yang kami kerjakan hari ini dalam semua aktivitas kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun kami berjalan di jalan-jalan-Mu. Dengan rahmat-Mu yang besar, tolong jaga kami dari segala hal yang buruk, termasuk dari segala niat jahat yang dirancangkan orang terhadap hidup kami. Sungguh Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami mempercayakan hidup kami dan menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kasihani kami. Kasihani kami, ampuni kami dan lindungi pelihara kami. Kami percaya bersama dengan Engkau pengharapan kami pasti terjadi. Pertolongan-Mu nyata atas hidup kami. Dan kami berserah, bersandar sepenuhnya padamu di dalam minggu yang baru ini. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami umat-Mu. Dan kembali di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba tetap berdoa memberkati semua umat Tuhan, saudara-saudaraku, keluarga yang berada di gang Kamundan Swapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus menolong setiap pribadi, membawa setiap pribadi untuk hidup tetap taat setia. Hidup tidak melanggar aturan-aturan-Mu. Hidup melepaskan segala dosa dan kejahatan. Dan berjalan menurut apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi boleh menjadi berkat kepada hidup rumah tangga mereka masing-masing. Menjadi berkat bagi setiap orang yang ada bersama dengan mereka. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan bagi mereka yang lemah.
Berikan penghiburan bagi mereka yang sedih, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini pertolongan Tuhan nyata bagi setiap pribadi, sehingga apa yang mereka kerjakan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, pendidikan, bahkan pelayanan-pelayanan, semua boleh berhasil dengan baik karena Tuhan menolong. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu, cinta-Mu kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali di pagi ini hamba berdoa juga memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada, spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Hamba minta kasih Kristus menjamah hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros Wairata hari ini dan sepanjang hari ini. Berikan hati, pikiran yang baru dalam kehidupannya, sehingga dia boleh berjalan sesuai rencana rancangan-Mu. Ampuni dia Tuhan, jika masih banyak hal yang dia simpan, yang masih belum berani dia lepaskan, Tuhan ampuni dia. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan jelas kepadanya. Yang menjadi pemisah ia dan Allah adalah dosa-dosa dan kejahatannya. Sebab itu biarlah firman Tuhan mengingatkan, hamba-Mu boleh berani melepaskan segala zona nyaman dan segala hal yang berlawanan dengan Engkau, sehingga dia semakin melekat kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua tugas, pekerjaan, usahanya, pelayanannya, hidup rumah tangganya, diberkati dalam kebenaran. Bapa terima kasih, beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demikian di pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Vretes. Ajar hamba-Mu juga berani untuk melepaskan segala dosa dan kejahatan, biar dia boleh dekat dengan Engkau ya Allah. Penghalang-penghalang yang membuat Allah tidak dekat kepadanya dapat berani dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak, semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan beri pertumbuhan yang kuat sehat kepada Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, cinta-Mu kepada keluarga Ibu Diana De Vretes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah Engkau bawa berada di kota Manokwari. Berkati hamba-Mu terus taat, setia, melakukan perintah-perintah-Mu, berani melepaskan segala dosa dan kejahatan yang membuat ia jauh daripada Engkau. Tuhan berkati ia dengan kebenaran-Mu. Pakai hidup hamba-Mu terus menyatakan kebenaran bagi setiap orang yang ia jumpai, bagi setiap orang yang ia layani, bahkan menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua tugas, usaha, pekerjaan bisnisnya dalam kemenangan. Dan Tuhan terus yang menolong ia, lindungi dan pelihara, jauhkan dia dari segala pikiran yang salah, dan juga dari segala tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan menyata bagi hamba-Mu Ibu Sentiana Sagala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh jelas mengajar kepada hamba-Mu untuk berani memiliki sikap hati yang benar kepada kebenaran firman-Mu, berani melepaskan segala dosa dan kejahatan yang menghalangi ia dekat dengan Engkau, apapun keadaannya. Tuhan tolong, berkati ia, berikan kesehatan yang terbaik kepadanya, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan berikan, spesial
bagi sakit asam urat yang Tuhan sembuhkan, dan juga hal-hal yang lain yang tersembunyi Tuhan pulihkan. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Kepada Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada hidup hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali di pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Dalam pagi hari ini kekuatan baru turun bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Pimpin hamba-Mu terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu dengan sekuat tenaganya, dengan segenap hatinya. Dan dia boleh taat kepada firman Tuhan, berani melepaskan segala dosa dan kejahatan sehingga tidak menjadi penghalang bagi Allah dekat dengan dia. Tuhan berkati pribadinya, terus menjadi berkat kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Terima kasih Tuhan, kesehatan terbaik turun bagi hamba-Mu, damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sonia Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi hamba-Mu sampai saat ini. Kekuatan jasmani rohani Tuhan berikan kepadanya. Dan ajar ia tetap taat setia kepada kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan pagi hari ini sangat jelas mengajar hamba-hamba-Mu untuk berani melepaskan segala dosa kejahatan yang menghalangi pertolongan Tuhan kepada setiap pribadi. Biar dapat hamba-Mu juga Ibu Sonia Magdalena Tekol berani melepaskan dari pikirannya, penglihatan, pendengaran, tindakan, berani dilepaskan semua hal yang berlawanan dengan Engkau. Berkati hamba-Mu terus dengan kesehatan yang terbaik, dalam tugas pekerjaan-pekerjaan, hikmat Tuhan menyertai, pertolongan perlindungan Tuhan menyertai, sehingga dia boleh terus mengerjakan bagian dia dengan pertolongan Tuhan. Dan bila Tuhan komitmennya kepada Engkau dapat ia kerjakan, dia lebih mengutamakan komitmennya kepada Engkau ya Tuhan. Bukan sekedar berkat, tapi apa yang ia janjikan kepada Engkau Tuhan. Di dalam semua tugas pelayanannya, di dalam pemuridan, dapat ia lakukan dengan segenap hati. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan juga berkati ia menjadi berkat kepada hamba-Mu, suami kekasih Bapak Adolf Rama Silubun, dan kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan berkati mereka hidup rukun akur, hidup tunduk dan taat kepada firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar memperkatakan, tapi tindakan mereka dapat mereka lakukan dengan sekuat tenaga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Bapak sebab Engkau juga yang membawa hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras berada di kota Manokwari. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 boleh meneguhkan hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras untuk hidup dalam kebenaran, berani melepaskan segala dosa dan kejahatan sehingga tidak menghalangi ia semakin melekat kepada Engkau. Berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi panutan teladan kepada setiap orang yang ia gembalakan, yang ia layani, bahkan keluarga besar Pandaras diberkati. Bapak terima kasih buat kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada dia, dan semua pergumulan-pergumulan yang ia hadapi Tuhan buka jalan kepadanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Terima kasih pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi Pak Yan dan keluarga hingga mereka ada
di minggu yang baru, dalam minggu berjalan ini. Tuhan tolong hamba-Mu Bapak Yan Pulung untuk boleh taat kepada perintah-perintah firman-Mu. Spesial Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 pagi hari ini. Tuhan tolong ia berani meninggalkan, melepaskan zona nyamannya, berani melepaskan segala dosa dan kejahatannya, dan berjalan di dalam jalur-Mu, di dalam rencana rancangan-Mu. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istrinya, Ibu Leni Patandean, dan juga kedua anak kekasih, Michael dan Marcelo. Tuhan berkati Michael dan Marcelo dalam pendidikan, dengan keberhasilan, dengan hikmat kepintaran, dan berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Tuhan juga menolong Payan dan istri dalam tugas-tugas pekerjaan mereka masing-masing, biar mereka dapat mengerjakan tugas fungsi mereka seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mereka terus melakukan hal dengan kebenaran-Mu dalam kejujuran, dalam kerenahan hati dan takut akan Tuhan. Dan biar sebagai hamba-hamba, Tuhan tolong mereka juga tidak sekedar perkatakan firman, tapi tidak melakukannya. Mereka boleh taat setia dalam kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Mereka utamakan Engkau pribadi lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung dan keluarga di pagi hari ini dan sepanjang minggu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Hamba terus berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Lukas T, Opa Lukas T yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah kepada Opa Lukas T. Biarlah hari ini dan ke depan Opa Lukas T boleh berjalan dengan kekuatan dan pertolongan-Mu. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hati dan pikiran Opa Lukas T, sehingga dia boleh terus berdiri dengan kekuatan dan pertolongan-Mu, menjadi berkat kepada anak cucu cicitnya. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi dia siang malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam rumah maupun dari luar rumah. Tuhan lindungi Opa Lukas T dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, berkat-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu Bapak Lukas T di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya, semua pemirsa Hati Kristus dan hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita melakukan perintah firman Tuhan, sikap hati kita yang benar terhadap pertolongan Tuhan, sehingga hal-hal yang berlawanan, yang tidak memuliakan Tuhan, tidak menjadi penghalang bagi kebaikan Tuhan menolong saudara dan saya. Ayo kita berani melepaskan zona nyaman kita berani melepaskan dosa dan kejahatan kita, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MBC.